Raja Tentara Bayaran. Bab 165. Shen Lian menyuruh ketiga tamu itu pergi dan mulai memulihkan keterampilannya tanpa henti lagi. Adegan itu sangat tenang, tetapi dikatakan bahwa Sekte Huasan dan Mei tidak stabil sama sekali. Huan, pemain unggulan Sekte Huasan yang diharapkan dapat memenangkan peringkat dalam kompetisi seni bela diri ini, dipukuli sampai mati oleh Shen Lian, yang berada di tengah-tengah latihan kekuatan internal, dalam kompetisi yang seperti lelucon. Dia tidak hanya kehilangan kesempatan untuk berpartisipasi dalam kompetisi, tetapi juga kehilangan kesempatan untuk berpartisipasi dalam kompetisi. Dia menjadi bahan tertawaan seluruh dunia seni bela diri, yang membuat Ge Yinghao yang sadar wajah sangat malu sehingga dia ingin melakukannya bunuh diri. Sibo, aku benar-benar tidak tahu harus berkata apa, maafkan aku. Di depan tempat tidur Huan yang tidak sadarkan diri, Murong Yingxia, yang dibawa untuk meminta maaf oleh guru Miaoxing, berlutut dengan hormat di belakang Ge Yinghao dan berkata dengan perasaan campur aduk di dalam hatinya. Meskipun secara nominal kompetisi seni bela diri antara Huan dan Shen Lian tidak ada hubungannya dengan Murong Yingxia, siapa yang tahu bahwa karena murid nakal Sekte Mei inilah terjadi pertarungan tidak adil antara seni bela diri. Mei termasuk dalam 8 sekte besar dan memiliki sekte yang sangat lurus. Guru Miaoxing bahkan lebih jujur bahkan ketika dihadapkan pada masalah yang disebabkan oleh murid kesayangannya. Dia tidak bermaksud mengabaikannya sama sekali, tetapi langsung membawanya ke depan. Ge Yinghao, untuk meminta pengampunan dari Sekte Huasan. Oh, gadis, cepat bangun. Masalah ini hanya karena Huan yang tidak pandai di bidang akademis, kurang mampu, dan suka menjadi pusat perhatian. Itu tidak ada hubungannya denganmu. Meskipun dia ingin mengusir Murong Yingxia, rubah betina yang telah menyebabkan kesengsaraan pada muridnya yang sombong, Ge Yinghao masih berbicara dengan cara yang masuk akal di permukaan. Ge Yinghao bukanlah orang bodoh. Guru Miaoxing membawanya ke sini hanya untuk menjelaskan apa yang dia katakan. Dia tidak ingin dihasut dari belakang dan tidak mau mengakui keburukannya. Jika Ge Yinghao benar-benar apa yang ingin Anda lakukan pada Murong Yingxia. Tuan Miaoxing bukan seorang vegetarian. Selain itu, masalah ini tidak dapat sepenuhnya disalahkan pada Murong Yingxia. Huan menggunakan tubuh bawaannya untuk menangani Shen Lian, tetapi terluka parah dan diambang kematian sebagai korban. Bagaimana mungkin Ge Yinghao di sisi lain tidak menyalahkan Murong Yingxia? Setelah mendengar perkataan Ge Yinghao, Murong Yingxia segera membuang ekspresi kemarahannya dan ingin berdiri dari tanah. Jangan bangun, teruslah berlutut. Tanpa diduga, Master Miaoxing di belakangnya tidak berniat membiarkan Murong Yingxia bangun, dan memarahinya sebelum membiarkannya terus berlutut di tanah. Kali ini, Murong Yingxia, yang sudah sedih, mulai menangis lagi. Kakak senior Ge, para bajingan itu menyebabkan kerusakan sedemikian rupa sehingga Huan berada dalam situasi yang buruk. Ini benar-benar karena lemahnya kendaliku. Hari ini, aku akan membuatnya berlutut di sini selama 3 hari untuk merenungkan apa yang telah dia lakukan. Itu juga dapat dianggap sebagai cara untuk melakukan sesuatu untuk keponakan Huan. Katakan padaku, bagaimana menurutmu? Setelah minum untuk membungkam Murong Yingxia, Guru Miaoxing berbicara kepada Ge Yinghao. Itu tidak perlu. Insiden Huan sepenuhnya adalah kesalahannya sendiri dan tidak ada hubungannya dengan orang lain. Dia tidak bersalah, jadi bagaimana dia bisa menjelaskannya? Tuan, kamu harus kembali dengan muridmu. Ge Yinghao masih tidak berniat untuk berbalik, melambaikan tangannya dan berkata. Jelas sekali, Ge Yinghao sama sekali tidak menerima permintaan maaf yang tidak tulus dari Guru Miaoxing. Berlutut selama 3 hari. Bisakah luka Huan disembuhkan dengan berlutut selama 3 hari? Bisakah berlutut selama 3 hari menyelamatkan muka Sekte Huasan? Bukan saja tidak mungkin menyelamatkan mukanya, tetapi ketika tersiar kabar, orang lain hanya akan mengatakan bahwa Sekte Huasan tidak kompeten. Jika mereka kalah, mereka tidak hanya akan menyalahkan orang lain, tetapi juga membuat gadis kecil dari Sekte Mei itu berlutut 3 hari. Inilah yang dilakukan Ge Yinghao. Tidak peduli betapa bodohnya Anda tidak akan pernah setuju. Kakak senior Ge, dalam analisis terakhir, kami juga bertanggung jawab atas masalah ini. Bahkan jika kami tidak menyebutkan tanggung jawab utama, kami tidak dapat menyalahkannya sepenuhnya. Jika Huan Xian berguna bagi Sekte Mei, tolong bicaralah bangun dan tunggu sampai Huan Xian keponakanku pulih dari luka-lukanya. Aku akan membawa bajingan itu ke rumahmu lagi untuk meminta maaf. Melihat Ge Yinghao seperti ini, Master Miaoxing tidak lagi memaksa. Kepala dari 8 sekte besar semuanya adalah kenalan, dan semua orang tahu temperamen mereka pelit.
Apa yang terjadi hari ini jelas tidak memuaskannya. Tapi tidak mungkin Master Miao Xing benar-benar membiarkan Murong Yingxia menanggung semua kesalahannya. Ya, Murong Yingxia memang bertanggung jawab, tapi tidak bisa dikatakan sebagai tanggung jawab utama berdasarkan emosi dan alasan Ying Hao masih tidak bisa berkecil hati. Guru Miao Xing tidak lagi berhati hangat dan dingin. Mendengar Guru Miao Xing mengatakan ini, Ge Ying Hao tidak berkata apa-apa dan mengangguk dalam diam. Melihat pemandangan ini, Master Miao Xing tidak punya pilihan selain membawa Murong Yingxia dan meninggalkan stasiun Sekte Huasan. Setelah Tuan Miao Xing pergi, Ge Ying Hao berbalik dan menatap Huaan yang terbaring di tempat tidur, merasa sangat tidak nyaman hingga dia tidak dapat berbicara. Huaan terluka parah kali ini, belum lagi menunda masuknya seni bela diri selama lebih dari setengah tahun. Sulit bagi siapapun untuk mengatakan apakah akan ada gejala sisa yang akan mempengaruhi masa depannya setelah menderita cedera serius ini kasusnya, Sekte Huasan akan ini berakhir. Tanpa pemimpin tertinggi generasi muda yang mengambil alih, tidak ada yang bisa mengatakan apakah status 8 sekte besar dapat dipertahankan. Kekuatan dihormati di dunia, dan orang-orang di dunia seni bela diri tidak akan pernah menghormati sekte yang memiliki nama kosong tetapi tidak memiliki master sejati. Oleh karena itu, status 8 sekte akan benar-benar berubah. Jika dia tidak bisa mengejar ketinggalan di masa depan, lalu bagaimana Ge Ying Hao bisa memiliki wajah untuk pergi ke bawah tanah untuk bertemu dengan leluhur sekte tersebut? Saudaraku, tidak perlu terlalu murung. Huaan masih baik-baik saja. Selama dia merawat luka-lukanya dengan baik selama periode ini, saya yakin tidak akan ada masalah serius. Bahkan jika terpengaruh, itu akan terjadi. Tidak menunda jalan untuk menjadi dewa. Ge Yingji, yang selama ini diam, memandangi kakak laki-lakinya yang sepertinya sudah berumur beberapa tahun dan membuka mulutnya untuk mengungkapkan kelegaan. Kamu masih berani mengatakan itu. Jika kamu tidak melindunginya berkali-kali, mengapa kamu bertindak begitu ceroboh? Apa yang menyebabkan hasil hari ini? Bahkan jika Ge Yingji tidak berbicara, pembukaannya kembali membangkitkan kemarahan Ge Ying Hao, dan dia dengan marah menegur saudaranya sendiri. Ini. Bagaimana kamu bisa menyalahkanku untuk ini? Anak-anakku sendiri mengetahuinya. Bocah Huaan bukanlah anak nakal. Kali ini hanya nasib buruk. Aku tidak memikirkan apapun tentang Shen Lian Huaan. Katakan aku, siapa yang bisa disalahkan untuk ini? Menghadapi kemarahan kakak laki-lakinya, Ge Yingji berbicara dengan marah. Sebenarnya apa yang dikatakan Ge Yingji masuk akal. Adapun hasil kali ini, hanya bisa dikatakan sial, belum lagi kesalahan siapapun. Siapa yang harus disalahkan? Tentu saja Shen Lian dari Sekte Taiji yang kejam. Kami, Sekte Huasan, pasti akan menemukan yang ini kembali di masa depan. Bab 166. Meski kejadian kali ini sepertinya sudah tenang untuk sementara, beberapa orang tidak bisa membiarkannya begitu saja. Tidak hanya Sekte Huasan, tapi juga Murong Yingxia dari Sekte Mei. Meskipun dia terkejut dengan kekuatan Shen Lian, Murong Yingxia juga dengan tegas menyimpan dendam terhadap Shen Lian karena Shen Lian memukuli saudara laki-laki Huaannya sedemikian rupa dan bahkan menyebabkan dirinya dimarahi oleh tuan tercintanya, dan memaksa dirinya untuk berlutut di depan Ge Ying Hao. Tak perlu dikatakan lagi, dia merasa sedih dan tidak mau. Yang semula hanya nakal dan kekanak-kanakan dalam sekejap berubah menjadi niat buruk, yang sungguh membuat Murong Yingxia sengsara. Omong-omong, bahkan jika Shen Lian memenangkan pertempuran, Murong Yingxia tidak akan kalah banyak. Hal buruknya adalah dia tidak hanya memenangkan pertempuran, tetapi juga mengalahkan Huaan hingga setengah mati, yang secara langsung menegaskan tuduhan Murong Yingxia yang menimbulkan masalah. Namun, meskipun Murong Yingxia nakal, dia sebenarnya bukanlah orang yang jahat. Sekarang dia tidak memikirkan bagaimana membalas dendam dari Shen Lian terlebih dahulu, tetapi memikirkan bagaimana memberi kompensasi dan membantu Huaan. Memikirkan Murong Yingxia yang tidak tahu apa-apa saat larut malam, dia tanpa sadar datang ke pintu kamar kakak perempuannya yang Sue. Melihat cahaya yang datang dari jendela kamarnya, Murong Yingxia mengetuk pintu tanpa ragu-ragu. Ini Xiao Xia, masuklah. Ada suara yang tajam dan menyenangkan di dalam ruangan. Reputasi yang Sue tersebar luas di dunia, tetapi hanya sedikit orang yang benar-benar dapat berbicara dengan dewi ini. Tentu saja, hanya sedikit orang yang pernah mendengar suara yang Sue, tidak dapat dikatakan bahwa itu layak mendapatkan reputasi yang baik. Kakak senior, bagaimana kamu tahu itu aku? Murong Yingxia membuka pintu, dan begitu dia masuk, dia menatap kakak perempuannya dan bertanya dengan bingung. Dia hanya mengetuk pintu dan tidak berbicara. Apakah kakak perempuannya, yang belum mencapai alam dewa,
punya kemampuan untuk melihat ke udara dan memastikan kedatangannya. Masalahnya aku memang sedikit aneh. Kamu bisa merasakan rasa duka bahkan dari jauh. Di tengah malam, jika bukan kamu yang baru saja membuat masalah dan dimarahi oleh tuannya, siapa lagi yang bisa melakukannya? Yang Sue tersenyum tipis, dan Murong Yingxia, yang menghabiskan waktu bersamanya siang dan malam, mau tidak mau tertegun sejenak. Oh, dunia, kamu masih menertawakanku, tahukah kamu betapa tidak nyamannya perasaanku? Murong Yingxia mengerucutkan bibirnya dan mulai mengeluh sambil melihat dunia favoritnya. Oh, tahukah kamu betapa tidak nyamannya hal itu? Aku belum pernah mendengar kamu merasa tidak nyaman saat bermain-main sebelumnya. Xiao Xia telah benar-benar dewasa. Yang Sue terus bercanda berkata, jelas, selain menyayangi adik perempuan penyihir pembuat masalah ini, Yang Sue juga sangat merepotkan, dan saya yakin dia telah mengatakan banyak kata untuk mencegahnya di masa lalu. Kakak senior, kamu sangat pintar, bisakah kamu membantuku memikirkan cara untuk memberi kompensasi kepada kakak senior Huan? Dia dipukuli dengan sangat parah karena aku benar-benar tidak bisa hanya berdiam diri dan menonton. Murong Yingxia, yang telah diejek 2 kali oleh kakak perempuan seniornya, tahu bahwa dia tidak akan menghibur dirinya sendiri jika dia terus mengeluh tentang kakak perempuan seniornya kakak perempuannya. Yah, bukannya tidak mungkin. Meski tidak bisa dikatakan bisa menyelesaikan masalah Huan sepenuhnya, tapi bisa memberikan kompensasi. Yang Sue berpikir lama, lalu berbicara. Ada solusi. Ketika Murong Yingxia mendengar Yang Sue mengatakan memang ada jalan, matanya langsung berbinar dan dia dengan cemas bertanya pada kakak perempuannya. Dalam kompetisi seni bela diri ini, di antara harta karun yang dapat dipilih oleh kontestan peringkat pertama adalah rumput yang kokoh hati. Dengan dia, saya yakin meskipun Huan menderita gejala sisa di masa depan, dia akan dapat menyelesaikannya dengan mudah, meskipun dia tidak bisa memperbaiki kerusakan yang dideritanya dalam 6 bulan terakhir. Butuh waktu untuk berlatih, tapi itu bisa menghilangkan kekhawatiranmu. Saya yakin saat itu, meskipun Anda pelit seperti Ge Yinghao, Anda tidak akan lagi disalahkan. Yang Sue mengutarakan idenya, dan mata Murong Yingxia berbinar. Ini jelas merupakan ide yang bagus dan layak. Meskipun Huan ikut bertanggung jawab atas luka-lukanya, dia tidak bisa menyalahkan dirinya sendiri. Selama dia memiliki rumput Heart Zugu ini, jika akar penyebab penyakitnya ditemukan, Huan akan disembuhkan dengan obat alami. Akar penyebab penyakitnya tidak ditemukan, Huan dapat mengandalkan efek ramuan tersebut dapat digunakan untuk mengganti sebagian waktu yang hilang dalam penyembuhan lagi mengeluh tentang dirinya sendiri. Ide yang bagus. Tapi, bagaimana aku bisa menjadi juara pertama di turnamen seni bela diri? Murong Yingxia, yang telah menemukan kuncinya, dengan senang hati memuji ide bagus Yang Sue, dan kemudian suasana hatinya dengan cepat turun. Ide ini bagus, tetapi budidaya seni bela diri Murong Yingxia terlalu rata-rata. Pada usia 21 tahun, dia baru saja mencapai tahap awal pelatihan kekuatan internal. Tingkat ini mungkin tidak buruk di sekte biasa, tetapi di antaranya 8 sekte besar, ini adalah yang paling umum. Hahaha, kalau kamu tidak berlatih keras di waktu-waktu biasa, kamu benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa saat menggunakannya kan? Kamu terlalu keras kepala, dan akibatnya, kamu tidak bisa memperbaiki masalah yang kamu sebabkan. Melihat ekspresi kesepian di wajah Murong Yingxia, Yang Sue tidak bisa menahan tawa, menutup mulutnya dan mengejek adik perempuannya lagi. Jika bukan karena hubungan yang sangat baik antara mereka berdua, ejekan yang berulang-ulang ini akan terjadi sudah lama menyerah. Oh kakak senior, saya tahu saya salah. Saya pasti tidak akan bisa memenangkan kejuaraan tahun ini, tetapi masih ada Anda di dunia ini. Dengan tingkat kultivasi Anda saat ini, kemungkinan memenangkan kejuaraan tidaklah kecil. Titik. Bisakah kamu membantuku memilih yang padat? Melihat kakak perempuan seniornya yang menertawakannya, Murong Yingxia cemberut tak berdaya. Dia tidak bisa menahannya. Dia telah diejek oleh kakak perempuan seniornya sejak dia masih kecil baik dalam segala hal. Menghadapi dia seorang kakak perempuan yang sempurna dalam segala aspek, Murong Yingxia tidak merasakan apapun selain kekaguman dan kekaguman di dalam hatinya. Saya tidak berani menjanjikan hal ini kepada Anda. Ada banyak master dalam kompetisi seni bela diri. Siapa yang berani mengatakan bahwa dia pasti akan memenangkan kejuaraan? Jika saya berjanji sekarang, saya akan disingkirkan oleh orang lain. Bukankah begitu? Menjadi konyol. Yang Sue berkata sambil melambaikan tangannya. Jelas, dia tidak mau menyetujui permintaan adik perempuannya ini. Tidak apa-apa kakak, berusahalah sekuat tenaga untuk bertarung. Jika kamu bisa menang, itu yang terbaik.
Jika kamu tidak bisa menang, kami akan memikirkan cara lain. Selama kamu berjanji untuk membantuku memilih rumput hati setelahnya. Saya menang. Murong Yingxia terus memohon pada Yang Sue. Itu masuk akal, oke, tapi jika aku membantumu memenangkan hati, bagaimana kamu akan berterima kasih padaku? Mendengar permintaan masuk akal Murong Yingxia, Yang Sue mengangguk sedikit, lalu membuka mulutnya untuk mengajukan persyaratan kepada Murong Yingxia. Bersambung.